Hai, Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Cancer. Ini adalah general reading untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Karena general reading, jadi ini tidak harus resonate dengan semua situasi orang di luar sana ya. Oke, dan kita akan membaca proses manifestasi yang sedang terjadi saat ini sehingga kita bisa melihat juga ya potensi ke depannya apa yang akan datang untuk kalian ya Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kita langsung saja menuju ke pembacaan. Kalau aku lihat di sini selain Cancer ada Pisces, ada Scorpio, Leo, Aquarius, Taurus, ada Sagittarius. Ya, itu yang terlihat ada di sini ya. Bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Cancer, kalau yang aku lihat, yang akan datang kepada kalian itu adalah material abundance. Lebih ke materi, lebih ke hadiah dalam bentuk barang gitu ya. Sesuatu yang ya juga menyenangkan buat kalian gitu ya. Setelah kalian melalui masa yang agak melelahkan nih kalau aku lihat di sini. Yang datang ini lebih ke materi memang, cuman soal lain ya, soal di luar itu, soal situasi masalah kalian gitu ya. Mungkin di sini kalian masih berproses kali ya, kayak healing gitu loh dari masalah-masalah yang sudah kalian lalui dan berusaha kalian selesaikan gitu kan. Nah, kalian sedang proses healing gitu ya. Dan yang datang hiburannya itu ini material abundance. Oke? Dan yang aku lihat di sini kalau pertanyaannya soal cinta ini masih pending ya. Soal cinta pending, tapi yang datang duluan ini lebih ke materi sih. Walaupun pending, aku melihat sebenarnya keadaan ke depannya ada perubahan jelas ya. Relatif tidak lama juga sih, karena prosesnya kayaknya sudah terlihat di sini ya. Ada roda keberuntungan nih yang berputar gitu ya untuk kalian gitu. Intinya konflik yang terjadi itu memang harus diselesaikan ya Cancer, karena kalau cuma ditinggal atau didiamkan itu tidak akan selesai gitu. Walaupun terlihatnya menggenang kayak berusaha menghindari konflik, tapi sebenarnya masalah itu juga nggak akan selesai kalau ditinggal lari begitu aja gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan itu ya perlu kalian hadapi gitu ya. So yang terlihat di sini lebih ke materi. Untuk love life-nya masih proses ya. Kalau aku lihat kebahagiaan lain dalam hal love life itu masih proses. Ini kebahagiaannya material abundance gitu kan. Oke. Yang aku lihat sih sebenarnya ya ini bisa 3-6 bulan lah ya. Aku pikir baru terasa perubahannya untuk kehidupan kalian secara menyeluruh gitu ya. Soal kebahagiaan di hidup kalian gitu loh, yang bisa kalian rasakan gitu ya, perubahan di hidup kalian secara menyeluruh, dan ini ada kaitannya dengan kebahagiaan yang bisa kalian rasakan sih, yang jelas ya, 3-6 bulan lah ya. Ini yang aku lihat di sini, balik lagi progres itu kembali ke masing-masing orang ya, yang menjalani gitu kan. Di sini aku melihat kalian bisa membangun lagi puing-puing. Harapan-harapan itu untuk kalian realisasikan gitu kan, menjadi perayaan, menjadi kebahagiaan gitu kan. Walaupun tertatih sedikit-sedikit, walaupun bertahap ya, maksudnya progres kalian mungkin tidak cepat gitu kan. Cuman tetap ada perubahan ya. Jadi walaupun selangkah demi selangkah, walaupun langkahnya itu kecil, tapi kalau konsisten gitu kan, akhirnya akan sampai juga, terrealisasikan juga gitu. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Ya. Jadi siklus ini seharusnya sih siklus dari kalian merasa banyak masalah sampai kalian berada di titik bisa bahagia itu seharusnya relatif tidak lama. Tetapi semua kembali sama kalian karena apa? Kayaknya ada konflik atau ada
case yang harus kalian selesaikan gitu ya. Permasalahan lah ya intinya. Kalau kita dapat kasus nih dari universe gitu kan, kita harus menyelesaikan itu kan, bukan hanya melalui itu aja, melalui dan menjalani itu. Kita harus selesaikan dengan cara menemukan solusinya lah ya, jelas untuk kedepannya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan solusinya, kita sudah petik pembelajarannya, nah berarti kita sudah selesai nih di tahap itu gitu. Jadi bukan itu mengalir, oke sih memang ada saatnya itu mengalir aja. Maksudnya gimana ya? Ribet juga. Ada hal yang memang harus kalian selesaikan, ada yang memang harus kalian terima. Dan saat kalian menerima itu, aku pikir pelajarannya itu soal berbesar hati ya gitu. Gimana ya? Semoga kalian ngerti lah ya. Tapi yang aku lihat di sini apa ya? Intinya kalau masalah itu datang lagi, polanya sama, artinya ada pembelajaran yang belum kalian petik di situ atau ada hal yang belum kalian pahami di situ. Kalau kalian sudah memahami itu, biasanya pola itu berhenti. Jadi kayak memutus lingkaran yang tidak diinginkan itu, siklus yang tidak diinginkan itu. Siklusnya berhenti di situ kalau kalian sudah memetik pembelajarannya ya. Benar-benar sudah paham dengan pelajarannya, bukan hanya sekedar melalui aja dan oke, kayak gitu. Bukan kayak gitu sih, ya. Dan kalau ada hal atau masalah yang harus diselesaikan ya diselesaikan, karena kalau tidak itu hanya mengejar kalian aja gitu ya. Lari dari masalah itu membuat masalah terus menghantui kalian juga kan, kayak gitu. Oke, itu aja, semoga bisa dipahami ya. Dan oke, yang aku lihat di sini itu yang akan datang pada kalian ya. Di sini sih aku melihat gini ya, kalau soal kehidupan termasuk romance gitu ya. Kehidupan di sini ya bukan hubungan romance aja sih, hubungan pertemanan kalian, hubungan dengan siapapun, termasuk romance itu sendiri ya. Intinya pesan yang aku dapat adalah kalian perlu membersihkan orang-orang yang sebenarnya sifatnya toksik atau negatif buat hidup kalian. Membersihkan itu dari hidup kalian. Membersihkan energi itu dari hidup kalian. Karena kalau kalian terikat sama orang-orang tersebut atau hubungan tersebut yang sebenarnya sifatnya hanya jadi negatif aja gitu loh untuk atmosfer hidup kalian gitu kan. Kalau kalian terikat di situ terus ya lingkaran itu nggak putus-putus gitu. Maksudnya siklus itu kayak nggak putus-putus. Itu justru yang memperburuk hidup kalian sih menurut aku ya. Jadi jangan ragu untuk melepaskan apa yang memang tidak baik untuk hidupmu, untuk hidup kalian gitu ya. Apakah itu hubungan, apakah itu orang gitu kan. Kalau itu membawa situasi yang yang nggak sehat buat hidup kalian, maka lepaskan. Baiknya sih lepaskan, semua kembali sama kalian. Tetapi saat kalian sudah berani melepaskan itu, tidak bergantung sama itu, aku melihat hidup kalian di sini juga bisa lebih cerah lah ya dari sebelumnya, kayak gitu. Bisa lebih cerah, karena intinya ini soal loyalitas juga sih. Loyalitas itu bukan hal yang dipaksakan dan kalian tidak perlu mengemis atau intinya loyalitas itu tidak bisa dibeli gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian membersihkan circumstances kalian dari orang-orang toksik, manipulatif gitu kan, kalian hanya menyisakan yang benar-benar loyal buat kalian kayak gitu. Kalaupun ada yang stay di situ, dia yang loyal gitu. Jadi intinya butuh kekuatan ya memang untuk memutus kayak lingkaran yang nggak sehat gitu, yang kayak membelenggu hidup seseorang gitu, karena itu ada kaitannya dengan hubungannya sama orang-orang yang sifatnya toksik gitu. Butuh kekuatan dan keberanian sih untuk melepaskan
mereka itu gitu ya. Ini pesan untuk yang resonate aja ya, karena pesan ini juga tidak harus untuk semua orang di luar sana, tidak harus untuk semua Cancer di luar sana. Jadi buat yang apa ya, yang sesuai situasinya aja dengan yang aku sampaikan tadi, itu pesan untuk mereka yang situasinya seperti itu, tidak untuk semuanya ya. Dan kalau kalian sudah apa ya, memberikan ruang kosong ya, artinya hal-hal yang manipulatif, toksik gitu tadi sudah kalian eliminasi nih ya, ada ruang-ruang kosong. Nah, itu kalian sebenarnya kalian juga attract hal positif untuk menempati itu gitu. Jadi misalkan kayak hubungan yang toksik gitu kan. Ketika seseorang melepaskan, memberanikan diri, menguatkan diri untuk melepaskan hubungan toksik itu, dia berusaha stabil dengan dirinya gitu kan, membersihkan atmosfer atau circumstances hidupnya. Nah, di situ dia attract hal yang positif ke hidupnya, yaitu pasangan yang lebih tepat untuk dia gitu, yang lebih sehat untuk dia. Jadi untuk mendapatkan pasangan yang lebih sehat dan lebih baik itu nggak semudah hari ini kita melepaskan satu pasangan, besok kita bisa dapat yang baru gitu kan. Tidak semudah seperti itu. Kalau semudah itu, mungkin saja yang datang itu kurang lebih sama kayak yang kemarin, kurang lebih gitu ya, hanya beda wujud aja gitu. Jadi semua itu butuh proses ya. Ini soal membangun energi dalam diri kita sih, oke? Pesan universe yang aku dapat di sini yaitu if it comes, let it. If it goes, let it. And you will find peace gitu. Jadi ini lebih kayak gimana kita mencapai kedamaian ya. Artinya apa yang datang, apa yang harus datang ya sudah gitu kan. Apa yang pergi maka lepaskan gitu. Biarkan aja. Orang yang udah bisa berbesar hati kayak gitu, nggak memaksakan gitu kan, dia bisa mendapatkan kedamaian. Di saat dia bisa mendapatkan kedamaian itu dalam dirinya, dia sudah lebih bisa merasa bahagia gitu kan. Obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit. Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan ya. Oke. Ya hidup itu ya mungkin pahit ya, ya ada pahitnya lah ya. Tapi kita punya kekuatan untuk membuat itu tetap pahit atau memaniskan itu. Artinya kita tetap punya free will lah ya. Masih adalah kekuatan itu gitu. Ini kembali ke mindset seseorang, kekuatan pikiran seseorang juga sih ya. Soal happiness itu kan juga soal state of mind gitu kan. Soal apa yang ada dalam pikiran orang. Ada hubungannya dengan mindset orang gitu kan. Kebahagiaan yang stabil memang perlu dibangun dari mental level, oke? Ya mungkin sudut pandang orang itu juga bisa mempengaruhi perasaannya ya. Jadi coba cari sudut pandang yang bisa membuat kalian itu merasa lebih baik gitu loh ya. Perasaan kalian lebih baik, kalian bisa lebih bahagia kayak gitulah ya. Selamat, aku ulang ya. Selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki rasa. Selama seseorang selalu mencari jalan dan cara, ini hanya tentang waktu. Semuanya akan berlalu, kesempatan akan hadir. Nah, yang aku bilang di sini ada wheel of fortune. Jadi sebenarnya ada roda keberuntungan untuk kalian ke depannya. Ya, ada kesempatan untuk merubah keadaan ini tuh jelas. Maksudnya kesempatan itu ya ada, tapi dengan bantuan keberuntungan yang menyapa ini itu bisa apa ya? Bisa memaksimalkan aja sih gitu. Oke. Jadi kedepannya ini ada kesempatan itu, ada keberuntungan itu. Cuman masalahnya kalian mengambil itu atau tidak gitu kan. Selanjutnya, butuh kesedihan untuk memahami kebahagiaan ya. Apa itu kebahagiaan, rasanya seperti apa gitu kan. Kemudian kebisingan untuk mengapresiasi keheningan gitu kan. Dan ketidakhadiran untuk mengapresiasi atau ya menghargai artinya kehadiran. Jadi ketidakhadiran sesuatu atau siapapun itu apa ya? Mungkin bisa membantu kita untuk menilai kehadiran orang tersebut, membantu kita menilai kehadiran orang tersebut gitu ya. Mungkin akhirnya kita jadi sadar gitu loh, seberapa besar
nilai orang tersebut ketika orang itu lagi nggak ada di hidup kita. Kita juga mungkin bisa merasakan seberapa penting sesuatu itu ketika hal itu sedang tidak ada di hidup kita. Gitulah ya intinya. Oke, kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya, setidaknya menjaga perasaannya. Oh, oke. Apakah ini kalian atau kalian menjadi korban di sini? Ya, karena energi itu kan bisa vice versa ya, maksudnya apalagi soal kayak gini, mungkin saja ini energi kalian, mungkin saja ini juga energi orang yang sedang punya situasi sama kalian gitu ya. Jadi itu sih yang aku bisa sampaikan di sini ya. Intinya untuk bahagia itu jangan bergantung sama orang lah ya. Karena kalau bergantung sama orang mungkin relatif lebih sulit kalian untuk bahagia gitu kan. Tapi kalau orang itu sudah biasa membangun kebahagiaannya sendiri, dia relatif lebih mudah bahagia justru ya pastinya gitu kan. Seharusnya ya, karena kan tidak bergantung sama orang lain. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jadi apa yang akan datang ini yang paling jelas yang akan terlihat dalam waktu yang relatif dekat itu lebih ke materi. Ya, peningkatan materi yang lebih dari biasanya. Ada pemasukan yang lebih dari biasanya dari sumber yang tidak terduga, oke? Dan nanti menyusul ada kesempatan untuk memperbaiki situasi yang lain ya, tentang hubungan kalian sama seseorang di luar sana ya. Dan apa ya, proses merubah kehidupan kalian secara umum lah ya. Tentang kebahagiaan kalian tentunya, oke? Ya, proses merubah kehidupan kalian secara menyeluruh ya. Dan itu soal kebahagiaan kalian juga pastinya. Oke, itu aja lah untuk Cancer, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian ya. Bye.